Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu dan tetap semangat. Hari ini kita belajar matematika kelas 8 semester 1. Materinya bab 3 tentang relasi dan fungsi dengan submaterinya yaitu relasi. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menjelaskan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Misalnya dalam kata-kata, dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan suatu persamaan. Yang kedua yaitu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Oke, kita masuk materinya. Memahami relasi. Pengertian relasi. Secara umum, relasi itu diartikan sebagai hubungan antara dua buah himpunan, atau relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota A dengan anggota B dengan dilambangkan dengan bentuk notasi seperti ini ya, R, kemudian ada himpunan A ke himpunan B. Dengan R adalah singkatan dari relasi. Contohnya, yang pertama ada relasi atau hubungan antara anggota keluarga. Yang berikutnya adalah ada relasi atau hubungan antara siswa dengan cita-citanya atau hobinya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi relasi hubungan antara dua buah bilangan dan sebagainya. Selanjutnya poin B, ada bentuk penyajian relasi. Ada 3 cara atau bentuk penyajian relasi dari himpunan A ke himpunan B. Yang pertama dengan diagram panah, yaitu ditandai dengan bentuk ada tanda panah yang menyatakan ada arah relasi antara A dan B. Kemudian yang nomor 2 yaitu bentuk himpunan pasangan berurut, ditandai dengan bentuk dalam kurung himpunan pasangan berurut ada A, B. Dengan A kecil itu elemen atau anggota himpunan dari A, kemudian B kecil itu adalah bagian atau elemen dari himpunan B yang berpasangan. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan diagram kartesius, yaitu bentuk dua sumbu kartesius yang vertikal dan horizontal seperti yang kalian sudah pelajari pada bab sebelumnya. Oke, ada contoh yang pertama. Di kelas 8 ada beberapa siswa yang mengikuti kegiatan eskul di sekolah. Rabbani, anggota kelompok KIR, Rani, anggota kelompok PMR, Giza, anggota kelompok Paskibra, Fadil, anggota kelompok basket dan KIR. Kemudian pertanyaannya adalah nyatakan relasi di atas dengan cara diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Oke, kita perhatikan bagaimana penyelesaiannya. Dari cerita tadi diketahui bahwa himpunan A-nya yaitu himpunan siswanya adalah dalam kurung kita tuliskan sebagai berikut nama-nama yang ada yaitu Rabbani, Rani, Giza, dan Fadil. Kemudian himpunan B yaitu sebagai himpunan kegiatan ekskulnya kita sebutkan dalam kurung kegiatannya apa saja yaitu KIR, PMR, Paskibra, dan basket. Kemudian ada keterangan bahwa Rabbani mengikuti ekskul KIR, karya ilmiah remaja. Rani mengikuti ekskul PMR, palang merah remaja. Giza mengikuti ekskul Paskibra, pasukan pengibar bendera. Fadil mengikuti ekskul basket dan KIR. Kemudian perhatikan cara menyatakannya yaitu yang pertama pada tabel perhatikan diagram panah. Apa yang harus kalian lakukan adalah membuat lingkaran, bentuknya bisa juga kotak atau apalah persegi bentuknya yang menyatakan adalah suatu himpunan, yaitu namanya yaitu sebutkan semuanya dituliskan ya, ada 4 orang, Rabbani, Rani, Giza, dan Fadil. Kemudian ada himpunan B, kegiatannya yaitu KIR, PMR, Paskibra, dan basket. Kemudian langkah berikutnya adalah keterangannya arahkan buat yaitu tanda panah Rabbani ke kegiatan KIR, Rani ke kegiatan PMR, Giza arahkan panahnya hubungkan ke kegiatan
paskibra. Kemudian Fadil arahkan karena dia mengikuti 2 kegiatan yaitu basket dan kir buat 2 panah. Jadi ya, Fadil ke kegiatan eskul kir dan juga sekaligus kegiatan eskul basket. Nah, inilah diagram panah yang menyatakan ada relasi antara himpunan A dengan himpunan B dengan kegiatan atau relasinya adalah mengikuti kegiatan eskul sekolah. Kemudian kita masuk ke kolom berikutnya yaitu diagram Cartesius. Jadi 2 buah himpunan A dan B kita buat seperti koordinat Cartesius, yaitu ada yang horizontal untuk A, kemudian garis yang vertikal untuk B. Selanjutnya untuk himpunan A kita tuliskan nama-nama yang ada yaitu Rabbani, Rani, Giza, dan Fadil. Selanjutnya untuk vertikal himpunan B kita susun kegiatannya. Ada kir, ada PMR, ada paskibra, ada basket. Boleh disusun mulai dari basket, boleh juga seperti itu. Selanjutnya kita hubungkan apa yang tertera di keterangan sebelumnya, bahwa Rabbani mengikuti kir. Kita hubungkan Rabbani dengan garis vertikal ke atas, luruskan dengan kegiatan kir, kemudian kita buat seperti noktah atau titik hubungannya. Kita lanjut ke Rani. Rani mengikuti PMR. Selanjutnya kita hubungkan nama Rani tegak lurus ke kegiatan PMR. Kita buat noktah hubungannya. Selanjutnya lagi Giza, dia melakukan kegiatan paskibra. Kita buat juga garis tegak lurus menuju keterangan paskib. Selanjutnya kita juga buat noktah atau titik hubungan relasinya. Kemudian terakhir Fadil mengikuti 2 kegiatan sama, kita buat garis tegak lurus menuju kegiatan basket dan kir, dan kita buat 2 buah nokta di sana. Dan inilah contoh dalam bentuk diagram Cartesius. Selanjutnya bagaimana membuatnya dalam himpunan pasangan berurut? Perhatikan, kita akan membuat himpunan. Jadi seperti ini ada himpunan kurung kurawalnya. Selanjutnya kita hubungkan lagi nama dalam kurung Rabbani dengan kir. Selanjutnya dalam kurung lagi Rani, dengan kegiatannya yaitu PMR. Selanjutnya Giza berpasangan dengan paskibra. Dalam kurung lagi Fadil, ada 2 kegiatan, kita tuliskan 2 nama Fadil di sana, Fadil dengan basket pasangannya dan Fadil dengan kir. Selanjutnya ditutup kurung kurawal lagi. Demikianlah gambaran 3 buah cara menggambar menyatakan relasi antara himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya ada contoh kedua, perhatikan. Diketahui himpunan A dengan anggotanya yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B dengan anggotanya yaitu dalam kurung A, B, dan C. Pada tabel 3.1 ditunjukkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurut. Kedua bentuk itu merupakan relasi. Jadi perhatikan. Jadi antara himpunan A di sini ada contoh 1, 2, dan 3. Ketiganya adalah bentuk relasi yang bisa kita buat antara himpunan A dan B. Perhatikan untuk relasi contoh yang pertama nomor 1. Di sini ada semua himpunan A baik angka 1, 2, 3, dan 4 mempunyai relasi pada himpunan B-nya yaitu dengan anggota A. Jadi semua himpunan A dihubungkan, direlasikan dengan A. Ini gambar diagram panahnya. Nah, untuk himpunan pasangan berurutnya dinyatakan jadi nanti 1 dengan A dalam kurung. Selanjutnya pasangkan lagi 2 dengan A. Kemudian 3 dengan A dan 4 juga dengan A. Lalu kita harus tutup kurung kurawalnya. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, perhatikan di himpunan A tidak semua anggota A dipasangkan dengan anggota B. Ini juga masih merupakan bentuk relasi atau hubungan. Jadi kita bisa membacanya bahwa hanya 1 anggota himpunan A yang berpasangan dengan setiap anggota himpunan B. Dengan keadaan ini kita bisa membuat suatu himpunan pasangan berurut yaitu dalam kurung
1 dengan A, kemudian dalam kurung lagi 1 dengan B, dan 1, C, tutup kurung awalnya. Jadi hanya 3 pasangan berurut yang kita bisa buat. Kemudian ada contoh pada baris ketiga. Di sini himpunan A hanya ada 2 anggotanya yang dipasangkan dengan 2 juga anggota di himpunan B. Ini juga merupakan contoh bagian dari suatu relasi. Selanjutnya dari diagram panah yang ada kita bisa menyatakannya dalam himpunan pasangan berurut, yaitu dalam kurung, yaitu angka 1 dengan A, 1, A, dan 2 dipasangkan dengan C, yaitu 2, C, dan hanya ini yang bisa kita tulis dengan menyatakan diagram pasangan berurut, karena hanya ada 2 relasi yang terjadi. Selanjutnya pada contoh 3, perhatikan ada himpunan P di sini anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kemudian himpunan Q dengan anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya, tunjukkan relasi 2 kali dari himpunan P ke himpunan Q dengan cara diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Di kolom pertama diagram panah, kita buat dulu himpunan P dengan anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kemudian himpunan Q dengan anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya relasinya kita tulis juga di atas tengah-tengah antara 2 buah himpunan, yaitu kata-katanya yaitu tulis 2 kali. Selanjutnya apa yang bisa kita buat yaitu hubungkan bahwa cari di himpunan P yang angkanya merupakan 2 kali dari himpunan Q, angka yang ada di himpunan Q. Perhatikan, jadi cari di himpunan P angkanya merupakan 2 kali angka yang ada di himpunan Q. Nah, kita lihat bahwa 2 adalah 2 kali dari 1 pada himpunan Q. Jadi buat tanda panah angka 2 ke angka 1 karena di relasinya adalah 2 kali dari 1 di himpunan Q. Apalagi yang bisa kita pasangkan di sini adalah angka 4. Angka 4 pada himpunan P merupakan 2 kali angka 2 pada himpunan Q. Jadi kita pasangkan angka 4 dengan 2. Selanjutnya apalagi ada 6. 6 adalah 2 kali dari 3. Angka 8 selanjutnya kita hubungkan relasikan dengan 4 di himpunan Q. Nah, dari sini ada 4 buah anggota himpunan P dan Q yang berpasangan yang membuat relasi yaitu P 2 kali Q. Selanjutnya, bagaimana menyatakan keadaan ini dengan diagram kartesius? Jadi kalian harus membuat koordinat kartesius seperti garis horizontal dan vertikalnya yang saling tegak lurus, dan buat P, anggota himpunan P ditulis di horizontal di bagian bawah, angkanya tulis 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya untuk Q kita posisikan di sebelah vertikal garisnya yaitu angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, keadaan yang sudah ada di himpunan diagram panah di sebelah kiri kita buat hubungannya atau relasinya 2 dengan 1. Buat garis seperti itu, tegak lurus, hubungkan 2 dengan angka 1. Selanjutnya hubungkan 4 dengan angka 2, buat garis saling tegak lurus juga. 6 dengan 3. Selanjutnya 8, hubungkan relasikan dengan angka 4 dan buat noktah-noktah relasinya. Nah, ini gambaran diagram kartesius untuk soal yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya kita nyatakan lagi, pertanyaannya adalah gambarkan dalam himpunan pasangan berurut. Nah, kita buat himpunan kurung awalnya, selanjutnya buat dalam kurung pasangan angkanya yaitu 2,1, selanjutnya ada dalam kurung lagi 4 dengan 2, 6 dengan 3, dan 8,4. Oke, inilah pasangan-pasangan bilangan yang digambarkan dalam bentuk himpunan pasangan berurut suatu relasi. Ada contoh 4. Kita perhatikan.
Pertanyaannya adalah buatlah 3 buah relasi yang mungkin dari himpunan A yang anggotanya 2, 3, dan 5 dengan himpunan B yang anggotanya 2, 4, dan 6. Dan nyatakan dengan diagram panah. Perhatikan bagaimana penyelesaiannya. Yang A dulu. Di sini dicontohkan kemungkinan yang pertama adalah bahwa angkanya pada himpunan A itu kurang dari angka yang ada di himpunan B. Kita cari pasangan angkanya yang ada, yaitu 2 pada himpunan A kurang dari 4. Angka 2 juga pada himpunan A kurang dari 6 pada himpunan B. Jadi kita buat relasi dari angka 2 itu adalah 2 buah tanda panah karena ada 2 buah angka yang saling berhubungan atau berelasi dengan kata kurang dari. Selanjutnya kita cari lagi, ada angka 3 di sana kurang dari angka 4. 3 juga kurang dari angka 6. Sama seperti yang angka 2 tadi. Jadi kita buat 2 buah tanda panah pernyataan relasi bahwa A kurang dari B. Ada apa lagi di sana? Angka 5. Angka 5 kurang dari angka 6. Jadi hanya ada satu relasi yang terjadi untuk angka 5. Jadi tanda panahnya pun kita buat hanya satu. Nah, inilah gambaran kemungkinan pertama bahwa himpunan A kurang dari B untuk pernyataan dengan menggunakan tanda panah. Ada apa lagi untuk yang B gambarnya, yaitu kemungkinan relasi yang terjadi antara himpunan A dan B, yaitu adalah bahwa himpunan A itu lebih dari himpunan B. Jadi angka-angka yang ada di A itu kemungkinannya adalah lebih dari angka yang ada di himpunan B. Kita cari kalau 2 itu tidak ada pasangannya, karena di sini 2 mustahil lebih dari 2. 2 juga mustahil tidak lebih dari 4, dan 2 juga tidak lebih dari 6. Jadi kemungkinannya adalah 3 adalah lebih dari 2. 3 hanya ada satu relasi. Angka 5 juga lebih dari 2. Angka 5 juga lebih dari 4. Jadi hubungan tanda panahnya hanya ada 3 buah relasi yang terjadi antara himpunan A lebih dari himpunan B. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga adalah di sini dicontohkan bahwa himpunan A itu faktor dari himpunan B. Kita cari relasi yang terjadi. Angka 2 pada himpunan A merupakan faktor dari 2 pada himpunan B. Angka 2 juga faktor dari 4. Angka 2 juga faktor dari 6. Jadi selanjutnya dari satu angka 2 sudah terjadi 3 relasi. Yaitu tanda panahnya berarti ada 3. Kita cari lagi kemungkinan yang lain. Apa yang ada yaitu angka 3. Angka 3 faktor dari 6. Hanya satu relasi yang terjadi, dan untuk angka 5 tidak ada yang bisa kita pasangkan, dan dari sana ada 4 buah tanda panah yang bisa kita buat bahwa himpunan A itu adalah faktor dari B. Bisa lagi kalian cari kemungkinan yang lain yang terjadi, bisa juga mungkin atau himpunan A akar dari, bisa juga yang lainnya, bisa kalian cari sendiri. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan disimak ulang untuk yang belum paham. Kita akan lanjutkan materi fungsi untuk minggu depan. Selamat belajar. Tugas dan latihannya, buatlah rangkuman materi dan kerjakan latihan 3.1 di buku paket halaman 86 sampai dengan 88. Nomornya tertera di layar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.